Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin wa imami ghirril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pemirsa Dalwa TV yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat maupun hujan rahmat selalu ketika mendengarkan majelis ilmu yang telah disampaikan para masyayikh yang telah lewat. Mari kita merenung sejenak apa yang telah kita lakukan, apa yang telah Allah ciptakan, bahwasanya para manusia dan para jin itu tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para makhluk di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Dan tidak lain tidak bukan mereka, kita semua itu orang-orang makhluk-makhluk yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala beda sama kita. Allah Subhanahu wa taala ghani dan kita apa? Al-faqir, selalu membutuhkan apa yang Allah berikan kepada kita dan kita selalu membutuhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa-apa yang telah kita infakkan dengan sesuatu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan lagi atau memberikan kode, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan seseorang. Tidak akan, berarti tidak akan mendapatkan. Tidak akan dapat seseorang itu kebaikan kecuali sehingga dia memberikan apa yang telah ia cintai. Termasuk yang kita pegang sekarang. Apa yang telah kita miliki, termasuk duit, termasuk fulus, termasuk harta yang telah kita pegang. Itu semua pasti tidak lain tidak bukan kita cintai. Oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk mengeluarkan sedikit daripada yang kita keluarkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganti. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya ada seseorang ketika ingin bersedekah dengan hartanya, ya, orang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah itu tidak akan berkurang. Bahkan kata Rasulullah apa? Yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. 3 kali. Inilah penguat bahwasanya kalau kita ingin bersedekah, jangan takut untuk miskin, jangan takut untuk kekurangan, jangan takut untuk tidak kaya, apalagi yang dikatakan hemat pangkal kaya. Itu berbalik daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengeluarkan
maka Allah akan sering memberikan apa yang lebih daripada kita butuhkan. Akhrij ma fil ghaib, anfik ma fil ghaib, yu'tika ma fil ghaib. Maka kita keluarkan apa yang di kantong kita. Akhrij ma fil jaib, anfik ma fil jaib, ya'tika ma fil ghaib. Ya. Maka ketika kita mengeluarkan duit, mengeluarkan sesuatu yang kita cintai, yang di kantong kita, yang di koper kita, yang di berangkas kita, yang ada di bank kita, kita keluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan, mendatangkan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Bayangkan ketika kita menyumbang 10.000, kita keluar dari kantong kita kasih, tiba-tiba ada orang datang ngasih sebaliknya 100 kali lipat. 10.000 kali 100 menjadi 100.000. Bayangkan ketika kita menyumbang, ketika kita berinfak 1 juta, diganti sama Allah, dilipat gandakan 100 menjadi 100 juta. Itu sebenarnya kita pikirkan. Kita tidak pernah berpikir bahwasanya ini akan diganti, tidak pernah. Ya, bahkan ketika diceritakan ada seorang suami istri, ini menceritakan bahwasanya ada satu keluarga suami istri, yang istri solehah, yang suami tidak solehah. Jadi ketika itu mereka makanlah di meja makan berdua, ada ayam di tengah-tengah makanan tersebut, di tengah-tengah meja ada orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ketika itu perempuannya menjawab, Waalaikumsalam, dan suaminya juga. Ketika dia pengen makan, datanglah seorang pengemis. Dia meminta. Ketika dia meminta, kata perempuannya, wahai suamiku, berkenanlah engkau untuk memberikan ayam tersebut kepada seorang pengemis itu. Pada saat itu juga langsung suaminya itu murka. Bayangkan Pak Bu, mempunyai suami yang murka, diajak istrinya untuk bersedekah. Wal'iyadzubillah. Tapi ini sudah terjadi. Maka pada saat itu istrinya pun mengikuti apa yang dikatakan oleh suami. Tidak lama kemudian mereka berdua pun bercerai. Ketika bercerai, maka istrinya kawin lagi sama seseorang. Bernikah. Ketika nikah, suami ini makan lagi sama istrinya. Kejadian lagi yang kedua kalinya, tapi kepada suami yang lain. Ketika berkata, diketoklah pintu itu. Mereka berdua sedang menikmati ayam, ingin menikmati ayam itu. Jadi ketika diketok, pengemis tersebut meminta. Kata akhirnya yang pertama kali menjawab, yang pertama kali menyodorkan solusi, menyodorkan ingin menyumbang bukan istri lagi, tapi suaminya. Kata suaminya apa? Wahai istriku, maukah engkau memberikan ayam ini kepada pengemis itu? Pada saat itulah istrinya langsung goyah hatinya, senang, dan memberikan ayam tersebut. Ketika ingin membuka pintu, maka saat itulah istrinya bersedih dan memberikan ayam tersebut. Ketika balik sedih, dalam keadaan sedih. Wahai istriku, kata suaminya, kenapa engkau bersedih? Ketahuilah wahai suamiku, aku ini bersedih ketika aku melihat pengemis itu, ternyata dia adalah mantan suamiku yang pertama. Pada saat itulah dia bersedih. Maka suaminya pun membalik, wahai istriku, ketahuilah bahwasanya aku ini adalah pengemis yang pertama yang suamimu menolak akan aku meminta-minta. Maka kesimpulan pada malam ini, janganlah kita malu untuk mengeluarkan apa yang ada pada kita sendiri. Maupun itu 10.000 atau makanan roti 1 bagi 2 kepada teman kita. Apapun itu, apalagi kita mencintai sesuatu yang kita tidak bisa untuk tidak memegang. Ada yang meminta, boleh jadi kita memberikan karena kita berpedoman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidaklah mendapatkan kebaikan seseorang kecuali dia berinfak
memberikan apa yang dia cintai dan ia sayangi. Akhiran, mudah-mudahan semua ini ada barokahnya dan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya agar selalu kita bersedekah, memberikan, membantu kesesama umat manusia yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.